Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Solideo Gloria. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita terambil dari Yudas pasal 1 ayat 25, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Allah yang esa, Juru Selamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagian ini adalah salah satu kalimat pujian penutup yang paling indah di Alkitab. Bayangkan, ayat ini seperti tepuk tangan yang sangat meriah di akhir sebuah acara. Demikian pula ketika Yudas, saudara Tuhan Yesus, menuliskan kalimat penutup ini, Allah yang esa, Juru Selamat kita. Setelah segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita bertepuk tangan untuk siapa? Tentu untuk satu-satunya Tuhan, yang juga adalah penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus. Apa yang kita berikan saat tepuk tangan? Kita mengakui bahwa Dia punya semuanya. Semua pujian, semua kehebatan, semua kekuatan, dan semua hak untuk memerintah. Sebelum segala abad dan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Singkatnya, melalui hal ini, kebenaran yang ingin disampaikan adalah bahwa hanya ada satu Allah, dan Dialah yang menyelamatkan kita lewat Yesus. Karena itu, semua pujian dan kekuasaan adalah milik-Nya. Dia sudah berkuasa sebelum dunia ada. Dia berkuasa sekarang dan Dia akan berkuasa selamanya. Surat Yudas pasal 1 ayat 25 bukanlah perintah seperti jangan berbohong, melainkan sebuah deklarasi kebenaran dan puncak pujian. Kita menghidupi sebuah deklarasi kebenaran bukan dengan melakukan sesuatu, tetapi dengan membiarkan kebenaran itu mengubah cara kita berpikir, merasa, dan merespons dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini adalah jangkar atau pemberat yang kokoh bagi jiwa kita. Oleh sebab itu, mari kita menghidupi kebenaran ini dengan satu pengakuan bahwa Allah yang esa, Juru Selamat kita. Kebenaran yang ada di dalamnya adalah hanya ada satu Allah, dan Dia adalah satu-satunya Juru Selamat. Ini menyembuhkan kita dari berhala modern yang memikat hati kita. Saat kita menghadapi masalah uang, kesehatan, hubungan, kemana kita pertama kali lari? Apakah kita lari ke rekening bank kita, berhala uang? Apakah kita lari ke koneksi kita, berhala kekuasaan? Apakah kita lari ke kecerdasan kita sendiri, berhala diri? Saat Anda cemas, berlatihlah untuk berhenti dan berkata, "Tunggu, Allahku adalah satu-satunya Juru Selamat. Saya akan membawa ini kepadanya terlebih dahulu." Ini adalah satu tindakan aktif menempatkan Dia sebagai yang esa. Menghidupi ayat ini berarti kita bisa menjadi orang yang paling tenang di ruangan yang penuh kepanikan. Bukan karena kita naif, tetapi karena kita tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali saat ini. Kedamaian kita menjadi kesaksian akan kemuliaan-Nya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Ketika kita menghadapi masalah besar seperti finansial, kesehatan, hubungan, siapa atau apa Juru Selamat pertama yang kita cari? Apakah itu Allah yang esa, ataukah dalam kepanikan kita mencoba mengandalkan kekuatan, uang, atau koneksi kita? Di area mana dalam hidup kita yang masih dikuasai oleh berhala lain, atau sesuatu yang kita andalkan untuk memberi rasa aman atau identitas selain Dia? Mari kita berdoa. Ya Allah yang esa, satu-satunya Allah yang benar, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menjadi Juru Selamat kami. Kami bersyukur
karena kami boleh mengenal-Mu dan datang ke hadirat-Mu hanya melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami meninggikan Engkau, sebab bagimu-lah segala kemuliaan. Engkau yang layak atas semua pujian. Bagimu-lah kebesaran. Keagungan-Mu melampaui segala yang bisa kami pikirkan. Bagimu-lah kekuatan. Kedaulatan-Mu yang aktif memerintah atas segala sesuatu. Dan bagimu-lah kuasa. Otoritas-Mu mutlak dan tidak tergoyahkan. Kami menyembah-Mu karena Engkau Allah yang kekal. Keagungan ini sudah menjadi milik-Mu sebelum segala abad, sebelum waktu ada. Keagungan ini adalah milik-Mu sekarang di tengah hari-hari kami, di atas segala masalah dan sukacita kami. Dan keagungan-Mu ini akan menjadi milik-Mu sampai selama-lamanya, kekal dan tidak akan pernah pudar. Teguhkanlah iman kami padamu, Allah yang tidak berubah, penyelamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.